Pernahkah kamu perhatikan, mengapa kolam renang atau sungai yang airnya jernih terlihat seperti dangkal? Padahal kolam renang atau sungai tersebut sebenarnya dalam loh. Atau kamu pernah mencoba mencelupkan pensil ke dalam gelas berisi air, namun pensil tersebut terlihat seperti patah? Nah, peristiwa-peristiwa tersebut merupakan contoh dari pembiasan cahaya. Apa itu peristiwa pembiasan cahaya? Pembiasan cahaya berarti pembelokan arah rambat cahaya saat melewati bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Suatu cahaya akan dibiaskan jika melewati dua medium yang berbeda. Tapi apa ya yang dimaksud medium berbeda itu? Medium merupakan sebuah perantara, contohnya seperti udara, air, dan intan. Nah, setiap medium memiliki nilai indeks bias yang berbeda-beda loh. Indeks bias sama dengan perbandingan antara C dan V, dengan C merupakan cepat rambat cahaya di ruang hampa udara, dan V merupakan cepat rambat udara di medium. Pada percobaan, sinar datang pada medium yang lebih renggang dari medium akhirnya sehingga sudut bias mendekati garis normalnya. Sedangkan saat sinar datang pada medium yang lebih rapat dari medium akhirnya, maka sudut bias menjauhi garis normal. Saat cahaya datang dari medium renggang ke medium yang rapat, maka sinar biasnya akan mendekati garis normal. Sehingga sudut R atau sudut bias lebih kecil dari sudut I atau sudut datang. Sebaliknya, jika sinar berasal dari medium rapat ke medium yang lebih renggang maka sinar menjauhi garis normal. Sehingga sudut I atau sudut datang lebih kecil dari sudut R atau sudut bias. Dengan persamaan yakni, sin I per sin R sama dengan V1 per V2 sama dengan N2 per N1 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Dengan V adalah cepat rambat dan lambda sebagai panjang gelombang, N1 sebagai indeks bias medium awal, dan N2 sebagai indeks bias medium akhir. Kaca plan paralel atau balok kaca adalah keping kaca tiga dimensi yang kedua sisinya dibuat sejajar. Persamaan untuk menentukan besar pergeseran sinar pada kaca plan paralel adalah T sama dengan D kali sin dikali I dikurangi R per cos R. Dengan D adalah tebal balok kaca, I adalah sudut datang, R adalah sudut bias dan T sebagai pergeseran. Sudut pembias atau sudut puncak bisa kita temukan menggunakan persamaan. Beta sama dengan R1 ditambah I2. Dengan beta adalah sudut pembias prisma, R1 adalah sudut bias saat sinar masuk bidang batas udara ke prisma, dan I2 adalah sudut datang saat sinar masuk bidang batas prisma ke udara. Dengan persamaan sudut pembias yang telah dibahas tadi, kita bisa menentukan nilai dari sudut deviasi pada prisma, yakni D sama dengan I1 ditambah R2 dikurangi beta. Dengan D adalah sudut deviasi prisma. R2 adalah sudut bias saat sinar masuk bidang batas prisma ke udara. I1 adalah sudut datang saat sinar masuk bidang batas udara ke prisma. Dan beta adalah sudut pembias prisma. Pada grafik terlihat deviasi minimum terjadi saat I1 sama dengan R2. Sehingga bisa kita tulis bahwa deviasi minimum sebuah prisma sebanding dengan 2 kali I1, beta. Persamaan deviasi minimum saat sudut bias lebih dari 15 derajat adalah N1 kali sin, dm plus beta per 2, sama dengan N2 kali sin, beta per 2. Dengan N1 sebagai indeks bias minimum, N2 sebagai indeks bias prisma, dm sebagai deviasi minimum, dan beta sebagai sudut pembias prisma. Persamaan deviasi minimum saat sudut bias kurang dari 15 derajat adalah deviasi minimum sama dengan NP per Nm dikurangi 1 dikali beta. Dengan NP adalah indeks bias prisma, Nm adalah indeks bias medium dan beta adalah sudut bias prisma. Terlihat saat sudut datang yang masuk ke dalam prisma semakin kecil, maka sudut bias yang keluar dari prisma akan semakin besar. Hal ini menyebabkan sudut deviasi pada prisma menjadi tidak jauh berbeda besarnya saat digunakan berbagai variasi. Pembiasan pada bidang lengkung yakni N1 per S ditambah N2 per S aksen sama dengan N2 dikurangi N1 per R. Dengan N1 adalah indeks bias medium, N2 adalah indeks bias permukaan lengkung, S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, dan R adalah jari-jari kelengkungan permukaan lengkung. Seperti pada pemantulan cahaya, pada pembiasan cahaya juga ada perjanjian tanda berkaitan dengan persamaan pada permukaan lengkung seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini.